Engkau ajaib dan perkasa Tuhan. Ajaib semua perbuatan. Mungkin saat ini kami sedang lemah. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi badai. Saat ini kami sedang banyak pergumulan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi kami tahu Tuhan, di surga ada Engkau. Amin. Tapi kami tahu Tuhan, di surga ada Engkau. Di surga ada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber pertolongan kami Tuhan. Batu karang kami yang teguh, pertolongan kami yang abadi Tuhan. Sumber kekuatan kami yang tidak terbatas Tuhan. Mengalir saat ini, menjamah kami saat ini. Roh Kudus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jamah setiap hati kami. Ajar kami Roh Kudus, bimbing kami Roh Kudus. Bahkan tegur kami pada pagi hari ini Roh Kudus dengan firman. Ubah cara kami berpikir, supaya kami bisa melihat kehidupan dari kacamata firman. Mengandalkan Engkau senantiasa di dalam menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, beracaralah sebebas-bebasnya Roh Kudus yang manis. Kami siap mendengarkan firman. Ya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih banyak Kim Yulan. Shalom. Kayaknya tadi kita belum salaman satu dengan yang lainnya ya. Kita kasih tos dulu ya. Kamu keren banget hari ini gitu. Coba sambil tos. Kamu keren banget. Tuhan berkati, kamu keren banget hari ini. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, siap belajar pagi hari ini? Mungkin mesti banyak tulis-tulis sekarang, tulis-tulis pada pagi hari ini karena kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Kita ada di penghujung bulan November pada hari ini. Minggu depan kita sudah mau masuk Desember lagi dan kita sudah mau merayakan Natal lagi. Waktu begitu cepat. Topik kita pada pagi hari ini, suatu topik yang menarik. Judulnya adalah berserah atau pasrah. Berserah atau pasrah. Nah, mari kita langsung masuk Bapak Ibu ya. Mari kita langsung masuk. Saya mulai langsung dengan definisi. Sebetulnya apa sih pengertian pasrah dan apa sih pengertian dari berserah? Bapak Ibu, saya mulai dulu dari pengertian yang namanya pasrah. Pasrah itu apa sih? Pasrah itu definisi yang kami buat adalah kita belum melakukan apapun atau kita belum bekerja, tapi kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Oke, kita belum melakukan apapun, tapi kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini sekilas kelihatannya tuh rohani. Ini sekilas kelihatannya memang kayaknya benar gitu. Tapi saya mau bilang ini juga berbahaya Bapak Ibu. Karena ini membuat kita tidak melakukan apapun. Dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Itu juga bahaya Bapak Ibu. Karena kita oleh Tuhan juga kita mesti melakukan bagian kita. Kita pun mesti bekerja, kita pun mesti melakukan bagian kita. Betul nggak? Coba bayangkan kalau misalkan kita punya anak. Bapak Ibu punya anak gitu. Anak kita bilang gini, "Pah, Mah, saya nggak mau belajar ah. Kan Tuhan kita maha besar." Kira-kira Bapak Ibu sebagai orang tua marah nggak? Coba bayangkan Bapak Ibu. Benar nggak? Itu sebagai contoh aja Bapak Ibu. Kayaknya ada sesuatu yang kayaknya nggak match dengan logika kita. Kalau kita tidak melakukan apapun, lalu kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ini namanya pasrah. Padahal yang namanya berserah itu beda Bapak Ibu. Berserah itu beda banget jauh definisinya. Dia bilang begini, yang namanya berserah, kita itu bekerja. Kita itu melakukan yang kita bisa. Kita itu melakukan yang terbaik. Kalau anak-anak tadi kita itu belajar sebaik-baiknya. Memang at the end of the day kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Tapi kita mesti melakukan dulu bagian kita. Kita mesti bekerja dulu. Itu hukum dari Tuhan. Kita nggak bisa yang namanya pasrah. Kita harus yang namanya berserah. Dan Bapak Ibu, tahu tidak? Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia ke muka bumi ini adalah untuk bekerja. Atau bekerja adalah tugas dari Tuhan untuk manusia. Minggu lalu saya sudah bilang, hidup tanpa bekerja itu membosankan. Memang. Kenapa? Karena memang hakikat kita adalah bekerja. Itu yang Tuhan perintahkan, itu yang Tuhan mau buat kita manusia lakukan di muka bumi ini. Oke? Saya ajak Bapak Ibu, saya akan buktikan ini melalui firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita membaca dari Kejadian 2, 4-9. Jadi semua ayatnya saya sudah siapkan di depan. Bapak Ibu mungkin tinggal catat-catat aja, dibaca lagi di rumah. Tapi ini ayatnya saya sudah siapkan di depan. Bapak Ibu, saya ambil dari Kejadian. Kejadian ini kitab-kitab awal, bahkan kejadiannya itu Kejadian 2. Jadi ini memang awal-awal sekali, awal-awal banget gitu ya. Tuhan
menciptakan bumi dan manusia. Makanya kitab Kejadian menjadi kitab yang penting sebetulnya. Karena di sini kita bisa melihat apa ide original Tuhan menciptakan segala sesuatu. Termasuk salah satunya ide originalnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Oke, tadi saya bilang bekerja adalah tujuan utama Tuhan menciptakan manusia. Mari kita lihat dari Kejadian 2, 4-9. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Perhatikan. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Oke, perhatikan ini penting ayat yang kelima. Saya lanjut dulu ayat yang keenam. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, ketujuh nih. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini baru Tuhan menciptakan manusia. Oke, next yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia diciptakan, ditaruh ke sebelah timur di satu taman yang namanya Taman Eden. Jadi manusia sudah ada sekarang. Dan perhatikan nih ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana kesan Bapak Ibu membaca ayat tadi? Bapak Ibu, Tuhan belum menemukan tumbuhan apapun. Semuanya udah siap, bumi udah ada, langit udah ada, semuanya udah siap. Bapak Ibu, tapi Tuhan belum mau menumbuhkan apapun. Kenapa? Karena Tuhan belum menumbuhkan hujan. Kenapa belum menumbuhkan hujan? Karena belum ada manusia di bumi. Jadi Bapak Ibu bayangkan, bumi ya udah ada nih, tapi belum ada apa-apanya. Dan Tuhan sengaja menahan itu. Kenapa? Dia nunggu menciptakan manusia. Dia nunggu seorang rekan kerja untuk membantu Tuhan menyempurnakan bumi. Bapak Ibu, Tuhan dalam tanda kutip sengaja membuat bumi belum sempurna. Bumi baik diciptakan, tapi belum sempurna. Betul gak? Kenapa kalau misalkan Bapak Ibu, masa sih Pak Andi? Pertanyaan saya begini, kenapa dari dulu Tuhan gak bikin meja sama kursi sekalian? Kenapa Tuhan menciptakannya pohon? Kenapa? Karena kursi dan meja ada di dalam pohon. Butuh kita manusia mengubah pohon itu menjadi kursi dan meja. Manusia butuh listrik gak? Kenapa dari zaman Kejadian Tuhan gak bikin listrik? Kenapa? Karena Tuhan mau manusia yang menciptakan itu. Bayangkan kalau sekarang kita gak punya listrik. Bapak Ibu bayangkan. Kita kebaktiannya gerap gulita. Bapak Ibu cuma mendengar suara aja. Tapi kita gak kelihatan apa-apa. Betul gak? Listrik itu penting buat manusia. Tapi kenapa dari awal Tuhan gak ciptakan? Lagu New Life yang kemarin. Abide in You. Kenapa gak zaman Kejadian udah ada itu lagu? Dulu, Abide in You. Meloncat, melompat. Kenapa gak ada? Karena memang butuh manusia menciptakan lagu-lagu itu. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kita semua punya tugas untuk bekerja di muka bumi ini. Kita semua punya sesuatu yang dibawa, yang Tuhan berikan ke dalam kita. Untuk kita keluarkan. Untuk kita keluarkan. Menjadi berkat buat orang banyak. Bukti Anda hidup hari ini. Berarti ada sesuatu yang Anda harus lakukan. Bukti Anda ada hari ini, bernafas. Berarti masih ada sesuatu yang Tuhan pengen kita lakukan. Bapak Ibu, bekerja adalah hal yang Tuhan mau. Salah satu tujuan utama Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Nah, sekarang saya mau muncul satu pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan ini jangan dijawab lewat mulut, dijawab lewat hati, tapi didoakan dulu ya. Pertanyaannya begini. Anda itu bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Coba pelan-pelan, jangan dulu dijawab dulu. Pak Andi boleh gak 2 puasa dulu? Ya berarti besok jawabnya. Tapi kalau di sini dalam hati dulu jangan ngomong. Karena Bapak Ibu sebenarnya ya, kalau saya mendengar jawaban Anda dari pertanyaan ini, saya langsung bisa menilai bagaimana cara Anda memandang kehidupan.
Hanya dengan pertanyaan ini. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Anda itu bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Kalau Anda menjawab hidup, atau kalau Anda menjawab bekerja untuk hidup, artinya hidup menjadi sebab, bekerja menjadi akibat. Hidup menjadi sebab, bekerja menjadi akibat. Artinya apa? Artinya Anda itu bekerja semata-mata untuk bertahan hidup. Anda bekerja memang ya udah, habis kalau nggak bekerja saya nggak bisa hidup. Habis kalau nggak bekerja saya nggak bisa dapat uang. Saya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu kalau Anda menjawabnya bekerja untuk hidup. Karena hidup menjadi sebab, bekerja menjadi akibat Bapak Ibu. Dan saya mau bilang begini, kalau Anda bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang, itu adalah motivasi yang paling rendah. Kalau kita mau menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin Bapak Ibu, kalau Anda bekerja semata-mata hanya untuk uang, itu motivasi yang paling bawah levelnya. Kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Anda bilang begini, oh ya, kalau Anda punya tadi ya, bekerja untuk hidup, bahaya nih. Bekerja untuk hidup artinya seringkali kita dipaksa oleh kehidupan untuk bekerja. Kita dipaksa oleh kehidupan untuk bekerja. Akibatnya itulah yang membuat kita seringkali kalau kerja itu jadi berat. Seringkali kerja itu jadi terpaksa. Karena kita seolah-olah kayak dipaksa oleh kehidupan untuk bekerja. Kalau kita punya paradigma bekerja untuk hidup. Tapi kalau Anda menjawab, Pak Andi, saya itu, bisa slide-nya. Saya itu hidup untuk bekerja. Nah, kalau Anda hidup untuk bekerja, sebabnya itu adalah bekerja. Hidup adalah akibat. Jadi Anda tahu banget, oh kalau saya ada di sini, saya hidup, itu saya untuk bekerja. Saya untuk melakukan sesuatu, saya untuk memenuhi kebutuhan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Makanya saya hidup, sehingga saya harus bekerja, Bapak Ibu. Motivasi yang paling tinggi, kalau kita mau memberikan yang terbaik adalah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tadi motivasi yang paling rendah kalau kita memberikan terbaik adalah hanya semata-mata untuk uang. Bapak Ibu sadari kita itu ada di muka bumi ini untuk bekerja. Sehingga kita hidup. Kalau kita bekerja untuk tujuan hidup, ini yang menarik ya. Kalau kita bekerja untuk tujuan hidup, uang ikut. Tapi kalau kita bekerja untuk uang, tujuan hidup pergi. Oke, saya ulangi ya, Ibu, saya ulangi. Kalau kita bekerja buat tujuan hidup, nggak tahu kenapa, hebat Tuhan itu. Uang ikut. Kalau ada visi, ada provisi, betul nggak? Bukan kebalik. Tapi kalau kita bekerja semata-mata hanya mengejar uang, anehnya tujuan hidup bisa jauh dari kita. Bapak Ibu, pertanyaan yang tadi, coba nanti direnungkan lagi di rumah ya. Pertanyaan yang tadi sangat penting untuk Anda jawab. Karena itu sungguh mengubahkan bagaimana cara Anda memandang pekerjaan di dalam kehidupan kita. Anda bekerja untuk hidup atau Anda hidup untuk bekerja. Nah, yang namanya berserah adalah kita bekerja dan kita berdoa. Yang namanya pasrah adalah kita tidak melakukan apapun atau kita tidak bekerja dan kita berdoa. Bapak Ibu, bekerja yang di poin yang berserah, berdoa di situ adalah setelah kita bekerja, kita berdoa. Itu memang kita sempitkan definisinya di sana ya. Tapi tentu yang namanya doa ya harus dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu jangan cuma berdoa di akhir aja, tapi yang namanya berdoa itu ya along the way. Dari awal sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Tapi pengertian doa yang di sini, yang berserah adalah setelah kita melakukan bagian kita, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita samakan dulu bahasanya ya. Baik. Nah sekarang berarti ada 2 poin nih. Ada poin bekerja dan ada poin berdoa. Ada poin bekerja dan ada poin berdoa. Saya gambarkan dalam bentuk matriks atau saya gambarkan dalam bentuk tabel. Karena dalam bentuk tabel akan lebih mudah buat kita ngikutinnya. Tabelnya begini. Yang sebelah kiri itu adalah kita. Kita bekerja, kita tidak bekerja. Yang sebelah atas juga kita. Kita berdoa dan kita tidak berdoa. Oke, jadi ini semua kita nih. Kita bekerja, kita tidak bekerja. Kita berdoa dan kita tidak berdoa. Bapak Ibu, kalau kita tidak bekerja, kira-kira ada hasil apa enggak? Ini pernah saya bahas sebelumnya. Kalau kita tidak bekerja, wis pasti orang ada hasil. Udah pasti nggak akan ada hasil, benar nggak? Kalau nggak kerja, firman Tuhan katakan nggak usah makan. Kalau nggak kerja, nggak usah makan. Itu firman Tuhan loh. Makanya kalau manusia tidak bekerja, wis pasti nggak ada hasil. Makanya kalau pasrah, wis pasti nggak ada hasil. Oke? Tapi kalau kita bekerja dan berdoa, ada hasil apa enggak? Kalau kita berdoa dan bekerja, ada hasil apa enggak?
Bapak Ibu, bisa ada hasil, bisa tidak ada hasil. Nanti saya bahas pengertiannya apa. Tapi yang menarik yang poin berikutnya sebetulnya. Kalau kita bekerja dan tidak berdoa, kira-kira ada hasil apa enggak? Kita main tebak-tebakan ya bagi ini ya. Kalau kita bekerja tapi enggak berdoa, kira-kira ada hasil apa enggak ada? Hah? Bisa ada hasil, bisa enggak ada. Sama aja memang. Yang tidak berdoa ini memang saya nggak akan bahas karena waktu kita nggak banyak. Tapi saya mau elaborasi sedikit. Kok bisa sih Pak Andi bekerja tapi tidak berdoa? Kok ada hasilnya sih? Kenapa begitu? Karena Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan hukum, law. Dan hukum itu berlaku adil buat semua orang. Bener nggak? Mau orang baik, mau orang jahat, kena sinar matahari. Mau orang baik, mau orang jahat, orang dalam Tuhan, di luar Tuhan, kena hujan juga. Ya kalau kena hujan ya basah. Semua begitu, betul nggak? Jadi Tuhan itu bekerja lewat hukum alam. Termasuk begini, kalau ada orang rajin, siapapun dia, kalau orangnya rajin, pasti ada hasilnya. Meskipun dia tidak berdoa, karena memang hukum alam yang menciptakan itu. Dan pertanyaan kita yang lebih lanjut sebetulnya begini. Bahwa orang jahat itu, orang jahat ya, perampok, koruptor, mereka bekerja nggak? Ada hasilnya nggak? Berarti bisa ada hasil, bisa tidak hasil dong, betul dong? Jadi buat Bapak Ibu yang tadi jawab, bekerja tidak berdoa, tidak ada hasil. Kata siapa? Tapi masalahnya orang jahat, kalau ngerampok, pasti nggak berdoa dulu. Pernah lihat, Tuhan saya mau merampok, tolong berkati. Ada? Atau koruptor, saya mau korupsi Tuhan, tolong berkati ya, supaya maksimal gitu. Enggak ya? Enggak ada. Pasti mereka nggak berdoa, tapi mereka bekerja. Benar nggak? Nah, sayang, yang itu saya nggak elaborasi lebih lanjut. Karena memang waktu kita nggak ada. Tapi sebetulnya itu menarik buat dibahas. Mungkin lain kali kita bahas ya. Kita tidak bekerja, tapi tidak berdoa juga ada hasilnya. Saya mau fokus saja ke poin ini. Bekerja, kita bekerja, dan kita berdoa. Saya langsung mau fokus ke sini, karena waktu kita nggak banyak. Begitu kita pilih untuk berdoa, maka kita mengizinkan satu variabel yang baru. Atau satu komponen yang baru kalau kita berdoa. Namanya variabel Tuhan. Dan begitu kita berdoa, kembali Bapak, ada dua. Bisa Tuhan berkati, bisa Tuhan tidak berkati. Kalau kita bekerja dan Tuhan berkati, ada hasil. Tapi kalau kita bekerja, sekencang apapun, sekeras apapun, kita sudah melakukan bagian kita. Tapi kalau Tuhan bilang belum dulu atau tidak, Bapak Ibu, tidak ada hasil. Benar nggak? Firman Tuhan bilang begini, Paulus menanam, Apolos menyiram. Paulus bekerja nggak? Bekerja. Apolos bekerja nggak? Bekerja. Dan pasti mereka berdoa kan, mereka takut akan Tuhan. Yang menumbuhkan, jadi kalau Paulus bekerja siang pagi sore, Apolos bekerja siang pagi sore, tapi kalau Tuhan nggak menumbuhkan, tumbuh apa ora? Bapak Ibu, betul nggak? Jadi kita udah bekerja, memang itu harus kita mesti bekerja. Tapi jangan lupa, kita jangan melupakan faktor Tuhan. Karena bagaimanapun at the end of the day, Tuhan yang harus bekerja juga supaya ada berkat. Oke, saya mau fokus lagi, slide-nya tolong. Jadi Bapak Ibu, bekerja dan berdoa adalah kerjasama antara kita manusia, makhluk yang natural, dengan Tuhan yang supranatural atau supernatural. Itu namanya bekerja dan berdoa. Manusia harus bekerja, tapi Tuhan juga harus memberkati. Dan ini adalah kombinasi antara manusia dengan Tuhan. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, ini adalah berserah, bekerja dan berdoa, bukan pasrah. Sampai sini masih bisa ngikutin? Yang bisa ngikutin katakan amin. Oke. Bapak Ibu mukanya tegang sekali. Mari kita pelajari ya Bapak Ibu, satu orang yang luar biasa di Alkitab, seorang tokoh. To be honest, dulu waktu saya jadi konsultan, kebetulan kami semua anak-anak Tuhan, semuanya orang percaya. Terus terang Bapak Ibu, tokoh ini menjadi panutan kami. Kami berharap perusahaan konsultan kami waktu itu bisa seperti orang ini. Namanya Daniel. Ini luar biasa Bapak Ibu, ini orang pinter. Dan gara-gara dia, nah nanti kita bahas lebih lanjut ya. Cuman waktu saya jadi konsultan, kami semua termasuk bos kami, ini menjadi jadi role model lah secara rohani. Kita belajar dari tokoh yang namanya Daniel, bahwa dia itu bekerja dan berdoa, namanya Daniel. Oke? Supaya kekinian, saya mau gambarkan Daniel seperti ini, supaya kekinian, Master D. Supaya stay young and relevant, oke? Kita pakai ini. Soalnya gambar Daniel di internet cuma begini semua. Saya ganti aja seperti ini supaya lebih keren. Master D, supaya stay young and relevant.
Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan cukup banyak ayat, tapi memang saya nggak akan bacakan secara full karena waktu kita nggak ada. Bapak Ibu nanti catat aja ya, ayat-ayat catat aja. Semua ayat sudah saya siapkan di depan, Bapak Ibu catat aja biar nanti di rumah bisa baca lagi. Dan saya mohon Bapak Ibu kita bisa fokus, karena saya akan maju mundur gitu. Saya maju, nanti saya mundur lagi. Saya maju, saya mundur lagi. Karena memang saya sesuaikan dengan template bekerja dan berdoa. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nggak fokus, karena kalau nggak fokus pasti nanti lost. Semua ayat perhatikan aja ke depan, tulis aja paling ayatnya di mana, nanti dipelajari lagi di rumah. Siap? Baik. Mari kita mulai. Master D. Master D ini luar biasa. Waktu itu zamannya Nebukadnezar, Nebukadnezar bilang kepada stafnya, tolong pilihlah beberapa dari orang Yahudi untuk membantu saya di pekerjaan di kerajaan, gitu ya. Dan dipilihlah beberapa orang. Tapi saya mau fokus kepada Daniel. Sebetulnya ada temannya kan. Ada Sadra, ada Mesa, ada Abednego. Tapi saya mau fokus ke Daniel. Ini Daniel 1 ayat yang keempat. Jadi masih awal-awal nih. Daniel 1 ayat yang keempat. Dibilang begini. Pilihlah orang yang seperti ini. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Yang berperawakan baik. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan banyak. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Oke. Jadi Bapak Ibu setelah dipilih, salah satunya Daniel. Berarti Daniel itu punya modal begini Bapak Ibu. Jadi ini bahasa saya, ini adalah modal awal Daniel. Dia belum bekerja nih. Tapi bawaannya dari sana, Daniel itu udah begini. Perawakannya baik, memahami hikmat, berpengetahuan banyak, berpengertian tentang ilmu, cakap untuk bekerja. Ini dari sononya Daniel udah begini. Keren, cakep, ganteng, pinter, dan segala macam. Kayak siapa ya zaman sekarang? Tadi pagi saya bilang gini, kayak siapa aja? Ada yang nyeletuk, kayak Pastor Arif. Oh ya udah, kayak Pastor Arif lah. Kayak Pastor Arif katanya. Berperawakan baik, hebat, bertanggung banyak, berpengetahuan ilmu, cakap untuk bekerja. Dipilihlah beberapa orang, salah satunya Daniel. Oke, Daniel ya. Lalu kita baca lagi berikutnya. Daniel 1 ayat yang ke-5b. Daniel 1 ke-5b. Dikatakan begini. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Mereka mesti dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Daniel. Jadi mereka dididik dan mereka bekerja pada raja. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi kalau saya gambarkan Bapak Ibu, kembali pakai format bekerja dan berdoa. Daniel bekerja kepada raja. Saya kasih gambar seperti ini. Ini adalah Raja Nebukadnezar. Anggap aja begitu. Jadi Daniel dengan modal awal yang tadi, perawakan bagus, memiliki hikmat, pengetahuan, dia sudah bekerja kepada raja. Tidak sembarangan orang yang bisa bekerja kepada raja, betul nggak? Tidak sembarangan orang, harus orang yang istimewa, harus orang yang hebat, baru bisa bekerja sebagai raja. Dan saya mau bilang begini, Daniel dengan modal yang dia miliki, Daniel tadi kan modalnya keren tuh, dia bekerja. Nah saya bilang Bapak Ibu, kalau kita cuma bekerja, tidak berdoa, pasti kita pada satu titik kita terbatas. Mari kita lihat contohnya. Bagaimana Danielnya. Ini Daniel udah orang hebat ya. Kita lihat Bapak Ibu situasinya. Kenapa Daniel akhirnya terbatas juga meskipun dia hebat. Mari kita lihat. Daniel 2, 1-2. Oke, Daniel 2, 1-2. Bapak Ibu mesti fokus nih. Waktu itu Nebukadnezar bermimpi. Kira-kira begini ayatnya. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka di hadapan Raja. Jadi waktu itu Nebukadnezar bermimpi, dia pengen tahu, dia gelisah, nggak bisa tidur, dia kumpulin orang-orang. Orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan orang kasdim, termasuk Daniel di situ. Oke, saya supaya singkat saja, ternyata nggak ada yang bisa menerjemahkan mimpinya Nebukadnezar. Makanya Nebukadnezar ngambek, dia marah, dia kesel. Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat selanjutnya ya. Ayat Daniel 2, 12-13. Saya langsung loncat nih, 12, 13, dan 16. Demikian ayat firman Tuhan. Maka raja menjadi sangat geram dan murka. Karena nggak ada yang bisa. Dia kan sebel. Kalian ini gimana sih? Katanya orang pinter. Katanya ahli jampi, ahli apa. Kok nggak ada yang bisa? Kalian payah gitu kan ya. Lalu diperintahkannya untuk melenyapkan semua orang di Babel. Semua orang bijaksana di Babel.
Saking keselnya, saking betenya si raja. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Berarti saat itu Daniel ada di sana dan Daniel juga nggak bisa menerjemahkan mimpinya Nebukadnezar. Padahal Daniel itu tadi punya modalnya apa? Perawakannya baik, memahami hikmat, segala macam. Dia bekerja kepada raja, tapi pada satu titik tetap dia terbatas. Bahkan waktu itu dia terancam mau dibunuh. Oke, kita lihat ayat ke-16. Makanya Daniel bilang begini, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberikan waktu untuk memberitahukan mana itu kepada raja. Dan dia bilang, aduh raja, saya boleh nggak minta waktu nih? Karena saya juga nggak tahu itu artinya apa. Ya sudah, kalau nggak kamu nanti dibunuh kan gitu kan ya. Bapak Ibu, ini bukti loh. Kalau kita bekerja tok, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tok, kita itu bagaimanapun, kita itu manusia. Kita itu natural. Satu poin, pasti kita terbatas. Meskipun kita pinter, meskipun kita sarjana, meskipun kita apa. At one point, kita terbatas. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, tadi dia baru bekerja. Dia baru bekerja nih. Daniel 2, 17-19. Wah, ini menarik nih. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya, Sadra, Mesa, Abednego. Jadi mereka bertiga nggak ada di situ. Yang ada di sana cuman Daniel, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Daniel datang ngomong sama Sadra, Mesa, Abednego, nanti tadi begini. Terus kalau bahasa anak mudanya begini, yuk guys, kita doa bareng yuk, gitu Bapak Ibu. Kira-kira begitu kalau dalam bahasa anak sekarang. Bro, kita doa bareng yuk, kurang lebih begitu. Oke, di sini Daniel mulai berdoa. Tadi Daniel sebelumnya bekerja tok. Di sini Daniel sudah mulai berdoa. Dan akibat Daniel berdoa, Ibu lihat nih. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Siapa yang menyingkapkan rahasia itu kepada Daniel? Bapak Ibu, meskipun kita punya modal untuk bekerja yang baik, satu titik tetap kita terbatas. Tapi begitu kita connect sama Tuhan, begitu kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan yang supranatural turun membantu, membuat kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi di sini Bapak Ibu, Daniel tadi sudah bekerja kepada raja, oke, tapi tetap terbatas. Dia lakukan apa di sini? Dia lakukan berdoa. Gara-gara Daniel berdoa, Tuhan Allah menyingkapkan arti mimpi itu kepada Daniel. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Aduh Bapak Ibu, jadi tak kala kita nggak bisa, kita tahu di surga ada Tuhan yang akan membantu kita. Oke. Bapak Ibu, jadi Daniel, Master D, itu bekerja dan berdoa. Dia bekerja, dia bukan berarti malas-malesan, dia bukan pasrah, dia bekerja dan dia berdoa. Tapi yang luar biasa begini Bapak, waktu saya pelajari Daniel, saya memandang dua ini gak cukup. Ternyata Daniel itu lakukan lebih daripada dua ini. Dia nambah dua lagi setelah saya pelajari Daniel. Jadi gak cuma bekerja dan berdoa, dia itu berkenan. Sebelum bekerja dan berdoa, dia berkenan dulu, dia punya hidup yang berkenan. Lalu yang terakhir, dia bersyukur. Jadi Bapak Ibu, saya mau update sedikit ya. Saya mau update nih, bekerja dan berdoa ternyata gak cukup. Daniel melakukan perkenanan kepada Tuhan, berkenan. Lalu setelahnya Daniel melakukan yang namanya ucapan syukur. Itu yang Daniel lakukan ternyata. Saya mau nambah sedikit nih dari bekerja dan berdoa. Apa buktinya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, Daniel itu berkenan kepada Allah. Daniel itu berkenan kepada raja. Kepada Tuhan, kepada Bapa di surga ya. Mari kita lihat ayatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ayatnya cukup banyak. Tolong dinotis saja. Daniel 1, 5a, 8, 17, dan 20.
Ayo Bapak Ibu mesti fokus nih, karena kalau enggak akan lost nih. Dan saya mau bilang begini, Daniel berkenan, ini kejadiannya, Daniel 1:5a itu kejadiannya sebelum Nebukadnezar bermimpi, sebelum. Jadi Bapak Ibu mesti lihat ceritanya ya. Daniel dipilih dari beberapa orang Yahudi, dia punya modal awal, lalu nanti di situ itu dia menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Tapi sebelum ke sana, Daniel punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum dia menafsirkan mimpi itu. Oke, mari kita baca ayatnya nih. Mari kita baca ayatnya. Daniel 1 ayat yang kelima. Jadi begitu Daniel dipilih orang-orang Yahudi, raja menetapkan bagi mereka. Ini sebelum mereka bekerja ya. Bahkan sebelum mereka juga menerjemahkan mimpi Nebukadnezar, belum. Raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Nah ini nih ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan sarapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi dia bilang gini, enggak deh aku gak mau makan itu. Kenapa? Karena memang gak boleh. Gak boleh. Padahal disuruh makanannya enak Bapak Ibu. Saya gak tahu ada B2 gak waktu itu. Gak tahu ya. Mungkin ada juga tapi enak banget. Dan dia bilang gak mau gak mau gitu. Apalagi anggur. Dia bilang enggak deh. Oke, enggak deh. Lihat akibatnya Bapak Ibu. Akibat Daniel berkenan. Akibat dia menjaga dirinya kudus. Kita lihat aja selanjutnya. Ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu. Daniel termasuk di salah satunya Bapak Ibu. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Bapak Ibu luar biasa banget. Udah masih Daniel teh modal awalnya bagus tadi. Tadi kan ganteng gitu kan ya. Baik, hikmat. Karena dia berkenan, Tuhan tambahin lagi. Pengetahuan, kepandaian, pengertian, penglihatan, dan mimpi. Waduh. Gara-gara itu, Bapak Ibu lihat ayat selanjutnya. Gara-gara itu, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka itu 10 kali lebih cerdas. Ya oke lah, 10 kali lebih cerdas Bapak Ibu. Kita rata-rata tes IQ berapa sekarang? 120? Berarti dia 1200. Ngalahin Einstein, ngalahin siapa? Karena 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli-ahli jampe di seluruh kerajaan. Bapak Ibu bayangkan loh, kalau kita jadi karyawan di perusahaan. Kita punya kecerdasan 10 kali lipat daripada teman-teman kita. Coba. Keren gak? Waduh nih apa-apa nanya kita. Apa-apa pasti nanya kita. Betul gak? Kita masuk kantor aja kayaknya auranya udah lain. Wah si 10 kali datang tuh. 10 kali. Karena nuansanya udah lain. Bapak Ibu. Si orang pintar datang nih begitu. Bapak Ibu karena memang Tuhan membuat perbedaan. Kalau kita berkenan kepada dia. Bapak Ibu jadi saya mau bilang begini. Daniel itu memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Daniel taat kepada firman-Nya sehingga Tuhan melengkapi Daniel dengan sumber daya tambahan untuk bekerja. Menambah modal awal yang tadi, betul ya? Menambah modal awalnya tadi ditambah lagi dengan yang lain-lainnya. Karena Daniel berkenan. Tapi kembali saya ingatkan Bapak Ibu. Udah punya modal awal, udah ditambah-tambahin 10 kali lebih cerdas. Tapi waktu Nebukadnezar bermimpi, Daniel tetap tidak sanggup. Sejago-jagonya manusia, sehebat-hebatnya kita, believe me, percaya Bapak Ibu. Satu poin, kita mentok. Bagaimanapun, kita masih natural. Bapak Ibu. Oke? Dan setelah itu, ini awal, setelah itu Daniel juga, saya bilang dia juga orangnya bersyukur. Orangnya itu bersyukur Bapak Ibu. Dia mengucap syukur apa yang sudah dia peroleh. Mari kita baca ayatnya. Ayat Daniel 2, 27, 28, dan 47. Nah kalau yang ini kejadiannya setelah Daniel menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Kalau yang tadi sebelum, ini setelah Daniel menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Jadi setelah Daniel berdoa sama teman-temannya, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan, Daniel datang kepada raja. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, dan ahli najum. Dia mau bilang begini, raja, gak ada yang bisa
Manusia gak ada yang sanggup. Mau orang berilmu, mau orang bijaksana, gak ada yang bisa. Tapi ayat 28. Tetapi di surga ada Allah. Bapak saya ulangi. Dan dia bilang gini, gak ada manusia yang bisa. Gak ada raja. Tapi raja. Di surga ada Allah. Kalau kita punya masalah, mungkin kita gak bisa sekarang. Bapak Ibu bicara kayak gini. Di surga ada Allah. Di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ini. Iyalah gitu kan ya. Jadi Daniel bilang begitu, gak ada yang bisa. Tapi Allah di surga sudah menyingkapkannya kepada saya. Yang menarik di sini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Daniel bersyukur? Yang menarik di sini Daniel tidak bilang gini, Raja gak ada orang yang bisa. Orang bijaksana gak bisa. Jampi gak bisa, berilmu gak bisa, nujum gak bisa. Tapi saya bisa. Saya hebat, saya Superman, saya bisa. Daniel gak bilang gitu, Daniel bilang apa? Di surga ada Allah. Bapak Ibu itu yang saya bilang, Daniel bersyukur. Karena yang dia megahkan bukan dirinya. Bisa gak dia ngomong kayak tadi? Saya mah bisa. Saya siapa dong, saya Master G, saya bisa. Yang lain gak bisa, saya bisa. Dia gak bilang gitu, dia bilang, di surga ada Allah. Dan gara-gara Daniel bilang gini, Bapak perhatikan ya. Gara-gara Daniel bilang gini, saya langsung lompat ke Daniel 2 ayat yang ke-47. Ini kata Raja Nebukadnezar setelah mendengar semuanya. Raja berkata kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Aduh, Ibu merinding saya. Dan yang berkuasa atas segala raja. Saya ulangi Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar bilang gini Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Berapa banyak di antara kita yang pengen satu hari teman kita bilang gini. Lu bisa gitu dapat dari mana? Siapa yang ngajarin lu? Lu beneran pengen tahu? Hah? Beneran nih pengen tahu? Kalau pengen tahu gue kasih tahu. Kalau enggak jangan nih. Gue pengen tahu kenapa lu punya kepandaian 10 kali lipat. Jalannya begini tadi. Kenapa? Apa rahasianya? Beneran pengen tahu? Beneran? Gua punya Allah. Semua anak anugerah Tuhan yang menyingkapkan semua kepada saya. Lu pengen tahu bener? Sini gua kasih tahu. Harusnya begitu dalam hidup kita Bapak Ibu. Harusnya begitu. Orang dunia itu melihat itu kepada kita. Karena kita itu kerjanya excellent. Tapi again bukan gara-gara kita loh. Ya, kita melakukan bagian kita. Tapi Tuhan yang supranatural membantu kita. Ini baru satu raja. Daniel itu bekerja beberapa raja. Saya mau kasih contoh satu lagi ya. Raja Darius. Dan ini kejadiannya Bapak Ibu ada di Daniel 6, 23 dan 27. Saya langsung aja cepat nih. Daniel 23, 26 dan 27. Ini Raja Darius. Dan waktu itu kejadiannya Daniel difitnah sama orang-orang jahat. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Oke? Daniel dimasukkan ke gua singa. Gara-gara Daniel dimasukkan ke gua singa. Karena memang perintah raja gak bisa dibatalkan. Dia sendiri yang ngomong. Si raja ini gelisah, gak bisa tidur semalaman. Khawatir Daniel kenapa-napa, takutnya Daniel mati gitu. Pagi-pagi benar, raja saking penasarannya, dia nyamperin gua singanya. Dia pengen tahu Daniel masih hidup apa enggak. Dipanggil lah, Daniel, kamu masih hidup apa enggak? Gitu kan. Ya, kalau gak menjawab berarti mati toh. Daniel, kamu masih hidup apa enggak? Ini jawaban Daniel. Dia bilang gini, Allahku gitu ya, telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga tidak terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel gak ngomong gini, Tuhan aku masih hidup, hebat gak? Jagoan kan aku udah bilang aku tuh hebat. Singa mah dipetak. Aku jagoan Tuhan. Makanya ayo dong selamatkan. Singa udah mati. No, dia bilang gini. Allahku telah mengutus malaikatnya. Bapak Ibu, gara-gara Daniel bilang gini. Bapak Ibu. Lihatin, gak tanggung-tanggung akibatnya. Darius bilang gini. Bersama ini kuberikan perintah. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Gara-gara Daniel, Darius bilang gini kepada rakyatnya. Hei rakyatku, jangan lagi menyembah Allah yang biasa kita sembah. Ora iso opo-opo. Sembah Allahnya Daniel. Dia ternyata Allah yang luar biasa. Kita harusnya takut dan gentar menyembah Allahnya Daniel. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, Daniel itu bersyukur. Maksudnya apa? Dia mengingat. Bukan cuma mengingat, dia mengumumkan peran Tuhan atas keberhasilannya. Sehingga bukan nama dia yang dimuliakan. Bukan nama dia yang diagungkan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu, saya mau bilang gini ya. Kalau kita berhasil mencapai sesuatu. Kalau ada orang muji, hebat loh. Ya kita ucapkan terima kasih. Bukan berarti Bapak Ibu juga jadi, enggak mah gak bisa apa-apa, enggak. Jangan begitu juga, biasa aja. Terima kasih. Tapi lu tahu gak, ini bukan cuma gua. Khususnya Tuhan yang membantu saya. Harus ada itunya. Ini sebetulnya pembeda utama. Pembeda utama Bapak Ibu, kalau kita cuma bekerja kalau kita bekerja tidak berdoa, mungkin berhasil. Tapi bedanya di sini. Dia hanya ngomongin, gua yang bisa. Tapi kalau orang yang bekerja dan berdoa, saya memang melakukan bagian saya, tapi khususnya Tuhan yang membantu saya. Bapak Ibu, saya mau bilang begini jadinya, di akhir dari khotbah kita pada pagi hari ini. Jadi Master Daniel, Master D, dia selain bekerja dan berdoa, dia juga berkenan dan bersyukur. Dia punya hidup yang berkenan dan dia punya hidup yang bersyukur. Dan kalau kita perhatikan, berkenan dan berdoa. 2 item, berkenan dan berdoa. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Betul gak? Kan kita berdoa kan, ya kita di kamar aja berdoa, berbahasa roh segala macam. Berkenan juga kita sama Tuhan. Tuhan yang tahu kita hidup kita bagaimana. Jadi berkenan dan berdoa, hubungannya kita sama Tuhan. Tapi yang namanya bekerja dan bersyukur, hubungannya kita dengan sesama. Orang tahu bagaimana kualitas pekerjaan kita. Orang tahu waktu kita berhasil kita ngomong apa. Jadi bekerja dan bersyukur, hubungannya dengan sama. Berkenan dan berdoa, hubungannya vertikal. Kalau ini hubungannya horizontal. Jadi pagi ini Bapak Ibu saya ajak kita sebagai anak Tuhan. Mari kita punya hidup yang berkenan, bekerja dan berdoa, bukan pasrah, lalu bersyukur. Bapak Ibu, saya mau bilang gini ya, at the end of the day, pada akhirnya semua yang kita lakukan, semua keberhasilan kita bukan buat kita. At the end of the day, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Keberhasilan, kekayaan sementara, Bapak Ibu. At the end of the day, nama Tuhanlah yang harus dimuliakan. Bersama dengan Tuhan, memberikan dampak bagi sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu untuk membuat komitmen yang baru pada pagi hari ini. Saya nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Apakah selama ini Bapak Ibu hanya sekedar pasrah, tidak melakukan apapun, tidak bekerja? Mari kita membuat komitmen yang baru. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas bicara kepada kita bahwa kita harus bekerja dan kita juga mesti mengandalkan Tuhan. Buat Bapak Ibu yang selama ini bekerja hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Biar pagi hari ini firman Tuhan menegur. Ada satu tahap, ada satu batas di mana kita memang tidak bisa. Ada satu level di mana kita akan mentok. Oleh karenanya kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Miliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jaga kekudusan, jaga perkenanan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Dan tak kala kita berhasil, apapun yang kita dapatkan, ingat Tuhan, ingat kebaikannya, ingat anugerahnya. Kita bersyukur bahwa semua karena kebaikan dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, membuat komitmen yang baru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami hanya kami naikkan kepada Engkau. Segala hormat, segala puji,
Segala sembah hanya kami berikan kepada Engkau. Engkau saja yang layak terima pujian. Engkau saja yang layak diagungkan. Engkau saja yang layak disembah Tuhan. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan, hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan.